Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Nehemia pasal yang ke-6 dan yang ke-7 dengan tema Membangun Tembok Tinggi Melawan Sikap Rendah Hati. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus di program Jalan 66. Gimana kabar saudara hari ini? Semoga semua sehat ya. Semua diberkati Tuhan dan kiranya semua akan tetap setia kepada Kristus. Saudara, masih bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66 dan saat ini kita akan masuk di Nehemia pasal 6 sampai dengan yang ke-7. Saudara, kita sudah belajar ya terkait dengan bagaimana Nehemia menghadapi begitu banyak kesulitan ketika dia menjadi pemimpin. Dan dia harus berhadapan bukan saja dengan orang luar, tetapi juga berhadapan dengan situasi di dalam negerinya. Di mana sebelumnya kita belajar terkait dengan adanya pengenaan bunga yang begitu sangat tinggi, sehingga terjadinya kesulitan yang begitu meluas di Yehuda. Dan akhirnya Nehemia mengambil keputusan agar semuanya harus berubah, harus kembali ke jalan yang seharusnya. Saudara, kita akan sambung sekarang di Nehemia pasal 6 sampai dengan yang ke-7, dijelaskan di dalam kitab suci. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepada aku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku beri jawaban yang sama kepada mereka. Saudara, sini kita dapat melihat bahwa Nehemia sangat memahami misi yang diembannya. Dia memiliki proyek, dia ada tujuan yang jelas, sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ia tahu bahwa ia harus menemukan cara membangun kembali tembok-tembok di sekitar kota Yerusalem. Mengapa? Karena tembok-tembok ini akan melindungi kota itu. Inilah rencana Tuhan bagi hidupnya. Dan dia fokus. Dan ketika keadaannya seperti ini, ketika ada orang yang sudah memiliki tujuan yang jelas, ya sebuah sasaran yang jelas, ya seharusnya nggak boleh membiarkan diri mereka diganggu oleh hal-hal yang sifat sekunder. Kalau kita lihat tadi di sini, ada yang ngajak yuk ketemuan yuk, mungkin yuk ngopi-ngopi yuk, padahal tujuan nggak jelas dan tujuannya hanya untuk apa? Mencelakai Nehemia. Tetapi kita lihat Nehemia fokus, dia tetap teguh dan dia menghadapi semuanya dengan kebijaksanaan. Karena kalau enggak, ini bisa menghancurkan apa yang sudah dibangun. Ini saya katakan bahwa situasi yang tidak mudah. Ada orang yang kirim surat, yuk kita bertemu di suatu saat, suatu tempat, kita ngomong. Berarti kan semacam ancaman, teror begitu ya. Ini jelas apa sih maksudnya? Kalau jelas tujuannya mungkin oke lah, kita ketemu saja, nanti kita ngobrol. Mungkin saja dijebak dan bisa dibunuh juga. Ini menjadi rumit saudara. Dan kita lihat, di kitab suci dijelaskan, lalu dengan cara yang sama untuk 5 kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi
yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Saudara, ini tentunya tipu daya yang sangat licik, sangat kotor. Dan kita lihat di sini bagaimana dia berjuang untuk menarik Nehemia ke masalah yang sebenarnya tidak primer ya. Semacam mengalihkan perhatian dengan desas-desus, dengan isu-isu yang sebenarnya nggak ada ya. Ini kan semacam fitnah. Dan tentunya dia ingin membawa fitnah ini diangkat, ini menarasikannya bahwa memang Nehemia ini ingin memberontak, kira-kira seperti itu. Pertanyaannya bagaimana reaksi Nehemia dalam situasi seperti ini? Saudara, seandainya kita ada di posisi ini, kira-kira gimana reaksi kita? Apa pilihan yang kita lakukan? Gak gampang kan? Apakah kita datang, kita lawan aja mereka berkelahi? Enggak. Tetapi kita lihat bagaimana Nehemia menanganinya. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Jadi sengaja ditarik dengan begini, ada banyak pikiran. Jadi kan terpecah pikirannya ya. Karena terpecah pikirannya ya pekerjaan utama gak selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi Nehemia berdoa dan meminta Tuhan untuk memberinya kekuatan. Dan yang menarik saudara, ini dia tetap tenang. Nehemia menyangkal tuduhan itu dan berkata, lihat ini gak benar kok. Anda tidak bisa hanya diam dan tidak menjawab apapun. Seolah-olah kita bilang, ya biar Tuhan saja. Bukan begitu. Jadi dia langsung bilang, mengkonter semuanya itu gak benar. Dia menyangkal dan mengatakan, ya semua itu kan cuman hoak begitu ya. Jadi memang Nehemia gak langsung konfrontasi, datang dengan beberapa orang bawa pedang, tidak begitu juga. Dia langsung counter aja itu. Nah, Nehemia tahu bagaimana memainkan kartunya dengan benar, kira-kira seperti itu. Bagaimana menggerakkan bidaknya di papan catur tanpa konfrontasi terbuka. Seringkali kita melihat orang-orang yang bukan pemimpin yang baik dan tidak tahu bagaimana melakukan ini ya. Ini mungkin kadang-kadang langsung aja dilawan secara terbuka, akhirnya apa? Rugi juga. Makanya dikatakan di sini, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mahatabel. Lalu apa yang terjadi? Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Ini dia mulai mengalihkan yang lain lagi isunya. Dan Nehemia menjawab, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanballat. Saudara lihat, orang-orang seperti ini benar-benar, ya mohon maaf ya, orang-orang yang sangat licik. Tembok tinggi melawan sikap rendah ini. Orang ini disuap saudara. Supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ini kelicikan saudara. Sikap yang sangat rendah, gak masuk akal. Jadi sampai-sampai dia menyuap nabi, ngomonglah tokoh agama begitu, ngomonglah supaya dia ini juga bisa dijebak, kira-kira seperti itu. Memang ini sesuatu yang jahat ya. Jadi dia ingin membuat Nehemia itu terjebak dan melakukan kesalahan, dan dia diajak untuk pergi dan semacam melarikan diri. Dan akhirnya apa? Kepemimpinannya tercoreng. Tuh lihat pemimpinmu loh kayak begitu. Dia melarikan diri, nggak tanggung jawab, padahal itu dijebak. Makanya Nehemia di sini dikatakan apa? Dia fokus, dia kan punya banyak pengalaman. Dia ini orang cerdas ya, bagaimana tidak cerdas saudara. Dia udah sampai di istana raja, menjadi juru minuman raja itu orang pilihan saudara. Kalau ibarat sekarang katakanlah pas pampres itu kan orang pilihan saudara. Dari matra-matra itu dipilih orang yang terbaik. Pasti nggak orang sembarangan. Ini sama dengan Nehemia, orang cerdas. Dia memiliki intuisi yang tajam ketika ada sesuatu. Ini kayaknya jebakan, dia tahu. Jadi dia juga menghadapi dengan tenang karena dia tahu dia sudah memiliki pengalaman. Dan dia dikatakan dia memohon belas kasihan Tuhan.
Jadi dia ingin juga Tuhan sendirilah yang akan membalas kepada Tobia dan Sanbalat. Dan juga ada nabi-nabi yang lainnya yang berusaha untuk mengintimidasinya. Saudara, kitab suci melanjutkan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Luar biasa. Ya, kita melihat bukti kepemimpinan Nehemia di sini. Dengan begitu banyak kekacauan, kesulitan, pertentangan, ia tetap memenuhi pekerjaan Tuhan. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berakaya sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Rupanya ini kan saya bilang tadi. Mereka ini kan sebenarnya masih teman lah, masih sahabat lah, satu bangsa. Tapi ya mereka juga saling sikut begitu. Ini kita tahu terlepas dari semua kemenangan yang besar, bagaimana tembok itu bisa dibangun. Kita lihat saudara, ada sesuatu yang sangat-sangat sulit juga dihadapi. Dan akhirnya apa? Wah, selesai juga. Setelah tembok selesai dibangun, dikatakan aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Saudara, kita sampai di pasal 7 ya. Ini akan menjelaskan kepada kita kemenangan besar yang diraih Nehemia dengan membangun tembok-tembok tinggi. Itu melawan sebenarnya sikap-sikap yang tadi saya katakan, sikap-sikap rendahan begitu. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Ini semacam daftar semua nama orang-orang yang kembali. Dilihat juga keturunan mereka bersama orang lain, juga ada para imam, orang Lewi, penjaga pintu bait suci, pelayan bait suci, keturunan para pelayan-pelayan Salomo. Dan sampai di akhir pasal 7 kita akan mendapatkan informasi bahwa jumlah total laki-laki itu banyak saudara. 42.360. Nah, kitab suci akan berakhir di sini dengan mengatakan bahwa beberapa kepala keluarga memberikan kepada perbendaharaan itu apa? 160 kg emas, 1.320 kg perak. Wow, jumlah yang sangat besar. Kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberikan sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Saudara, Nehemia memang seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang berjaya. Dia tahu bagaimana menghadapi perlawanan. Dia tahu bagaimana menghadapi musuh-musuhnya. Dan dia mampu membangun tembok tinggi untuk melawan sikap-sikap yang rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya Tobia, Sanbalat dan sebagainya, itu kan sikap rendahan. Tetapi dengan kerja, ya, dengan kerja itu melawan sebenarnya
orang-orang yang nyinyir, kira-kira seperti itu. Dia tunjukkan dengan kerja, bukan membalas mereka, tapi tunjukkan, loh, selesai pekerjaan ini, sehingga mereka malu sendiri. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Setelah penjelasan pada pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 dalam kitab Nehemia, ada pertanyaan yang perlu disampaikan di sini, yaitu bagaimana Nehemia mengetahui niat jahat musuh-musuhnya. Ada rencana jahat terhadap nyawanya. Menarik sekali ya untuk menelaah kitab suci di sini dan melihat detil-detil yang menarik sebenarnya bagi kita. Nehemia itu memiliki sikap yang sangat bijaksana dan mengungkapkan kepada kita beberapa rahasia yang seharusnya kita perlu ketahui. Pertama-tama kita perlu melihat yang namanya Sanballat, Tobia, Gesem. Mereka adalah orang-orang yang rumit lah, troublemaker bagi Nehemia selama pembangunan kembali tembok. Nah, tiba-tiba mereka ingin datang, ngobrol, mungkin membicarakan sesuatu sambil minum kopi begitu. Sekarang mereka ini tiba-tiba berubah pikiran begitu saja. Jadi reaksi bijak pertamanya adalah tidak sepenuhnya mempercayai orang-orang ini karena dia sudah tahu bahwa mereka ini sebenarnya orang yang bermasalah. Kita tidak bisa naif, polos, berpikir bahwa suatu hari seseorang ingin membunuh kita dan keesokan harinya mereka ingin menggendong kita. Gak seperti itu. Kita pikir, sekarang kan dia jahat, mungkin besok dia akan jadi baik. Hati-hati. Ada yang salah di sini. Ketika kita melihat kitab suci di sini, kita melihat bahwa mereka memanggil Nehemia untuk apa? Bertemu di dataran Ono. Dan ketika kita melihat orang-orang yang tinggal di Ono, mereka adalah sekelompok orang buangan yang memberontak. Orang-orang yang dikenal bermasalah. Jadi ini berarti Nehemia menyadari situasi ini dan memperkirakan kalau aku pergi ke sana, celakalah aku. Jadi dia juga berpikir, gak mau juga dia mengikuti apa yang mereka katakan, termasuk juga desas-desus yang disampaikan oleh orang-orang ini, dia counter semuanya. Karena kalau sampai gak di-counter, itu menyebar kemana-mana, bisa-bisa orang salah paham, dianggap Nehemia akan memberontak. Ini kan bisa salah paham oleh kerajaan, dia bisa ditangkap juga. Ini saya katakan sebagai jebakan dan Nehemia memahami. Saudara, memang menarik bagi kita untuk memperhatikan di sini bahwa Nehemia nggak menghadapi mereka secara terbuka. Ia juga nggak mau buat keributan atau langsung membahas situasi tersebut, membuat orang panik. Ayo kita rapat, kita bagaimana ini? Nggak juga. Ya dia counter aja begitu. Selesai. Karena apa? Kalau itu diikuti, ya energinya habis. Kapan membangunnya? Kira-kira seperti itu. Karena ada tuduhan-tuduhan pemberontakan pun dia sampaikan, enggak juga. Jadi dia counter juga supaya jangan didiamkan begitu ya. Nanti lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini sebagai satu contoh bagi kita bagaimana kita harus bereaksi dan tentunya penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana sikap dari Nehemia. Karena kita tentu memiliki banyak hal untuk kita pelajari dari cara Nehemia menghadapi masalah. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Semaiyah ini? Bukankah dia seorang nabi? Bagaimana mungkin dia terlibat dengan sekelompok orang yang mencoba menjalankan rencana Machiavellian atau menghalalkan segala cara? Mencoba untuk menjebak Nehemia dengan tuduhan palsu. Sekali lagi ya, kita akan melihat bagaimana Nehemia adalah seorang yang bijaksana, seorang yang peka, dan dia juga seorang yang sangat sensitif ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Rupanya dia mengenal orang yang bernama Semaiyah ini. Dia pergi ke rumahnya secara diam-diam dan di sana dia menerima pesan untuk bertemu dengannya di bait suci dengan pintu tertutup. Mengatakan bahwa dia harus melakukan ini karena seorang mencoba membunuhnya. Dan menariknya, Semaiyah adalah seorang nabi. Dan orang-orang ini, mereka mengganggu nabi-nabi lain. Kok bisa? Kita telah menyebut dalam kitab suci, ya ada nabi-nabi yang ada pada saat itu ya. Dan banyak orang yang cukup naif ya untuk terpengaruh oleh pembicaraan orang religius ya. Banyak yang berpikir bahwa orang-orang religius itu pasti, mohon maaf ya, pasti tulus, pasti polos.
bahwa mereka hanya berbicara tentang Tuhan dan manusia. Jika mereka melihat seseorang yang jelek, ya, menakutkan, waduh, ini kayaknya gak usah kita dengarkan nih. Jadi Nehemia sangat peka, dia gak terjebak. Dia tidak terpengaruh oleh penampilan. Meskipun orang ini adalah seorang nabi, Nehemia juga cerdas. Tunggu dulu bos. Saya mencoba berbicara dengan orang ini di tempatnya. Dan kemudian dia ingin bertemu di bait suci. Dia bilang orang-orang mencoba membunuh saya. Jadi Nehemia menyadari ada masalah di sini dan berkata, oh tidak, aku tahu kok. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Jadi kebenaran yang kita pelajari di sini, banyak orang yang religius sebenarnya tidak memiliki Tuhan di dalam diri mereka. Ada orang-orang yang religius, ya, ada orang yang menyebut diri mereka nabi, atau orang-orang yang bukan nabi, yang memutuskan untuk melibatkan diri mereka dalam hal-hal yang salah. Dengan melibatkan diri mereka dengan pembalasan dendam, dan melakukan kejahatan, bahkan semua hal-hal bejat lainnya. Dan kita harus melakukan seperti yang Nehemia lakukan apa? Harus selalu apa? Waspada. Jangan semua dipercaya. Karena apa? Tidak semua ke orang itu tulus sekalipun dilabeli dengan hal-hal yang religius. Nehemia berhasil untuk melakukannya. Dia mampu untuk memenuhi apa yang telah Tuhan tanamkan di dalam hatinya, membangun tembok di sekeliling Yerusalem. Bahkan dengan musuh dan orang-orang yang mencela, dia mampu untuk melawan situasi yang ada. Apakah semuanya ini ada dalam kehidupan orang-orang yang teguh, yang memiliki keyakinan dan proyek yang sedang dikerjakan? Fitnah dialami, musuh juga dihadapi. Dan apakah semuanya ini merupakan indikasi bahwa orang tersebut berada di jalur misi yang benar? Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya proyek-proyek Tuhan akan selalu menghadapi yang namanya perlawanan. Kita tidak akan menemukan satu pun proyek di dalam Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu jalannya lancar, gak ada masalah. Selalu ada halangan, selalu ada tantangan. Dan tentunya sepertinya Tuhan berkata, aku menempatkan engkau pada masalah ini. Aku akan mengeraskan hati Firaun, supaya engkau juga menghadapi masalah ini. Kan seperti di bawah seperti itu. Tampaknya kemenangan itu seperti jauh sekali. Dan ada perjuangan dalam prosesnya ketika kemenangan itu diraih. Sekarang, ini bukan berarti setiap orang yang memiliki masalah, misalnya dengan fitnah, ada musuh, ada penindasan, pasti sedang melayani Tuhan dalam proses ini. Tidak seperti itu juga. Terkadang seseorang memiliki musuh karena memang dia melakukan hal-hal yang gak benar misalnya. Melakukan hal-hal yang bodoh. Dan dia memang suka membuat masalah. Ya, banyak orang gak suka. Misalnya ada orang yang tiba-tiba tendang kaki temannya sampai terluka. Ya berarti orang gak suka juga sama dia. Artinya ada kebodohan-kebodohan yang di luar yang membuat dia juga mengalami yang namanya masalah. Kemudian misalnya ada orang yang mengaku saya Kristen kok. Tetapi kok saya juga selalu menimbulkan masalah. Pinjam uang gak kembalikan, ya kan. Suka sebar gosip dan sebagainya. Ya lama-lama pasti gak disukai juga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus belajar ada sesuatu yang kita lakukan di sini. Ketika kita bicara mengenai melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, pasti ada halangan. Tetapi tidak setiap halangan itu berarti kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ada halangan-halangan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, itu karena memang kita sendiri yang membuatnya. Karena kita mungkin terlalu bersikap yang ngawur dan sebagainya, sehingga orang gak suka sama kita. Oleh sebab itu, kita harus melihat di sini yang lebih jelas, bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, ingatlah, kita harus selalu konsisten ada di dalamnya, walaupun mungkin kita akan mengalami banyak hambatan. Berikut tentang nama-nama orang dalam pasal yang ke-7 yang menyajikan daftar lengkap dari orang-orang yang ada. Pertanyaannya, mengapa ada daftar ini dan apa alasan semua nama yang ada dalam bagian ini?
Ini sangat penting ya. Kita akan menemukan bahwa kitab suci menyebutkan Allah lah yang melakukan semuanya, yang mencatat semua ini. Dan kitab suci berkata, maka Allahku menaruh dalam hatiku untuk mengumpulkan para bangsawan, para pejabat, dan rakyat jelata untuk pendaftaran menurut keluarga. Jadi kita lihat di sini Nehemia luar biasa. Dia orang yang senang berdoa, dia mencari Tuhan, dan dia tahu bagaimana cara menghadapi segala situasi, dan dia juga seorang organisatoris ya, atau orang yang bisa mengorganisir organisasi dengan baik, dan dia tahu menyusun semua di sini dengan rapi nama-nama mereka. Dan ini kan saya lihat ada hikmat Tuhan yang diberikan di sini untuk dia bisa menata semua dengan baik. Dan kita lihat bahwa di kitab Nehemia kita lihat ada sejarah yang betul-betul dibuat, karena Nehemia tidak hanya sekedar dia hamba Tuhan, tetapi dia juga seorang administrator yang baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Yohanes. Bagaimana dengan kesimpulan pada bagian ini? Saudara, hari ini kita telah belajar dari Nehemia pasal 6 dan 7, dan kita telah belajar bagaimana Nehemia mampu lolos dari rencana jahat musuh-musuhnya, dan akhirnya dia menang. Dia tetap fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia fokus untuk membangun tembok di sekitar Yerusalem. Tembok kota akhirnya selesai, dan para penghujatnya menjadi malu. Saudara, pertanyaannya, apa ciri utama yang ada pada pemimpin yang istimewa ini? Nehemia adalah orang yang sangat bijaksana. Nehemia adalah orang yang bertindak dengan penuh kearifan dan intuisi. Ingatlah bahwa kepekaan dan intuisi sangat penting bagi mereka yang menjadi pemimpin di gereja, menjadi pemimpin di rumah tangga, bahkan menjadi pemimpin bangsa. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, dan kiranya kita tetap fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.